Oke, selamat pagi. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai analisis portal. Perkenalkan, nama saya Agung Sulanto dengan NIM 18055111095. Oke, kita langsung masuk soalnya ya. Teman-teman bisa dapat melihat soal ini. Jadi bebannya itu 60 kN dan jaraknya itu 6 meter yang diketahui E sama dengan 200 GPa dan I sama dengan 350 dalam kurung 10 pangkat min 6 mm kubik dan A sama dengan 15 dalam kurung 10 pangkat min 3 mm kuadrat. Jadi kita langsung cara menentukan matriks kekakuan struktur bisa menggunakan rumus tersebut, rumus ini ya. Jadi K sama dengan 12 beta S kuadrat tambah AC kuadrat dan seterusnya. Teman-teman bisa dapat melihatnya. Dan kita akan tinjau batang satu ya, di mana delta sama dengan AE per L sama dengan 0,015 dikali 200 dikali 106 dan dibagi 6, jadi hasilnya 500.000 kN per meter. Dan nilai betanya EI per L pangkat 3 sama dengan 200 kali 106 kali 250 kali 106 pangkat min 6 ya ini teman-teman, per dibagi 6 pangkat 3. Jadi hasilnya 324,07 kN meter. Jadi untuk nilainya, nilai K1 nya kita bisa dapat melihat ya teman-teman. Jadi rumusnya itu kita ngambil dari sebelumnya, rumus yang sebelumnya tadi yang udah dijelaskan itu. Jadi masuk di batang 2. Batang 2 di sini rumusnya yang delta sama dengan A kali E sama dengan L pangkat 3. Hasilnya 500 dengan rumus yang sama yang tadi ya, yang sebelumnya itu. Dan nilai beta sama dengan EI per L pangkat 3 sama dengan 324 0,7 kN per meter. Jadi nilainya juga sama, maksudnya rumusnya juga sama caranya tadi yang sebelumnya. Jadi cos theta sama dengan 0 dan sin sama dengan sin theta sama dengan min 1. Jadi K2 nya itu kita menggunakan rumus yang pertama, yang paling pertama tadi. Jadi hasilnya ini yang 3888,889 dan seterusnya. Jadi untuk matriks kekakuan ini, struktur koordinat global berukuran 9 kali 9 ini adalah campuran dari K1 dan K2 sehingga langsung dimasukkan nilai-nilainya di sini ya teman-teman. Untuk mencari Tika dan DK sama dengan P per 2 sama dengan 60 bagi 2 sama dengan 30 kN, PL bagi 8 per 8 sama dengan 60, 6 kali 6 per 8 sama dengan 45 kN, dimana nilai kaki sama dengan 0, Kika sama dengan 0 sama dengan min 1. Teman-teman bisa melihatnya juga ya, DK juga. Baik, di sini saya akan Dwi Faristiana, NIM 18055111009, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini kita akan mencari nilai Q dengan cara Q sama dengan K dikali D. Lihat ini sebagai berikut. Baik, lanjut mencari the unknowns. Bisa dilihat dengan cara sebagai berikut dan didapatkan D sebagai berikut, yaitu D1 sama dengan min 1,1 kali 10 pangkat min 5, D2 sama dengan min 7,1 kali 10 pangkat min 5, D3 sama dengan 95,9 kali 10 pangkat min 5, D4 sama dengan min 47,6 kali 10 pangkat min 5, D5 sama dengan min 49,7 kali 10 pangkat min 5. Baik, lanjut mencari gaya pada setiap members. F sama dengan K dikali D plus P. Letak 1, ini F-nya bisa dilihat sebagai berikut, dan didapatkan hasil F8 sama dengan 5,5 kN, F9 sama dengan 24,37 kN, F5 sama dengan 67,5 kN, F1 sama dengan 5,5 kN, F2 sama dengan 35,5 kN, F3 sama dengan 33,51 kN. Dan ini penggambarannya. Baik, untuk batang 2-nya ini seperti ini, dan didapatkan F1 sama dengan 5,5 kN, F2 sama dengan 35,58 kN, F3 sama dengan 33,51 kN, F6 sama dengan min 5,5 kN, F7 sama dengan 35,58 kN, dan F4
sama dengan 2,57 kali 10 pangkat min 19. Dan di sebelah sini ada penggambarannya sebagai berikut. Baik, ini adalah gambar keseluruhan dari batang 1, bisa dilihat seperti ini. Dan ini gambar keseluruhan dari batang 2, bisa dilihat seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Iwayan Agus Rahkanan di 097. Di sini saya akan mempresentasikan menjelaskan penyelesaian dengan analisa struktur dengan aplikasi Matcat. Yang pertama yang harus kita cari yaitu cari matriks kekakuan batang, yaitu pada batang 1 dengan menginput nilai yang sudah diketahui seperti E sama dengan 200 kali 10 pangkat 6, I sebesar 350 kali 10 pangkat min 6 mm pangkat 4, A sebesar 15 kali 10 pangkat min 3 mm kuadrat. Dan rumus alfa sama dengan AE per L dan mendapatkan hasil yaitu 500.000 kN per meter. Dan beta sama dengan EI per L pangkat 3 dan mendapatkan hasil yaitu 324,07 kN per meter. Cos theta sama dengan 1 dan sin theta sama dengan 0. Dan input nilai yang sudah diketahui ke rumus matriks kekakuan batang dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari matriks kekakuan batang pada batang 2, yaitu dengan dan nilai EI, A, alfa dan beta pada batang 2 sudah sama. Yang membedakan ada cos theta-nya sama dengan 0, sin theta sama dengan min 1, dan input nilai yang sudah diketahui ke rumus matriks kekakuan batang dan mendapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya yaitu mencari matriks kekakuan global dengan cara menambahkan matriks kekakuan batang pada batang 1 dan batang 2 dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mencari displacement atau dianon dengan cara Gauss-Jordan dengan cara menginput nilai yang sudah diketahui seperti nilai K, Q, dan D yang dicari, yaitu yang dicari adalah D1, D2, D3, D4, dan D5. Dan input nilai yang sudah diketahui ke dalam rumus dan mendapatkan hasil yaitu D1 sebesar min 0,00011, D2 sebesar min 0,00071, D3 sebesar 0,0095, D4 sebesar min 0,0047, D5 sebesar min 0,00049. Selanjutnya yaitu menghitung gaya dalam tiap batang, yaitu untuk batang 1 menginput nilai yang sudah kita ketahui yaitu D1, D yaitu D8, D9, D5, D1, D2, D3 dan mendapatkan hasil sebagai berikut, dan input nilai P1 yaitu sebagai berikut. Dan untuk batang 2 yaitu D1, D2, D3, D6, D7, dan D4 dan nilainya sebagai berikut. Dan untuk P2 yaitu pada batang 2 nilainya 0. Dan masuk pada batang 1 input nilai yang diketahui pada batang 1 yaitu K1 kali D1 plus P1 dan mendapatkan hasil F8 dengan 5,58, F9 sebesar 24,41, F5 sebesar 67,5, F1 sebesar min 5,58, F2 sebesar 35,58, F3 sebesar min 33,5. Dan pada batang 2 mendapatkan hasil F1 sama dengan 5,58, F2 sebesar min 35,58, F3 sebesar 33,5, F6 sebesar min 5,58, F7 sebesar 35,58, dan F4 sebesar 2,56 kali 10 pangkat min 19. Dan mendapatkan hasil akhir yaitu F8 sebesar 5,58, F9 sebesar 24,41, F5 sebesar 67,5, F6 sama dengan min 5,58, F7 sebesar 35,58, F4 sama dengan 2,56 kali 10
min 19. Dan hasil akhir dan selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh teman saya. Halo, saya Karismawan dengan NIM 094. Saya di sini mendapat bagian untuk menjelaskan penyelesaian frame analysis dengan metode SAP 2000. Jadi langsung saja. Untuk menggunakan aplikasi SAP 2000 kalian perlu menyiapkan komponen-komponen batang seperti panjang batang, beban, jenis beban, dan peletakan yang dimiliki oleh susunan batang kalian yang ingin kalian analisis. Selanjutnya, perlu diingat bahwa komponen-komponen tersebut harus disusun secara baik dan benar agar mendapatkan hasil yang valid. Seperti soal yang kelompok kami miliki, di sini ada batang dengan reaksi jepit pada kedua sisinya di sini, pada A dan C di sini, itu adalah reaksi jepit atau peletakan jepit dengan panjang batang masing-masing itu 6 meter, tapi pada batang AB kita berikan beban sebesar 60 kN pada tengah-tengah batangnya itu sendiri. Lalu kita analisis dengan memasukkan segala komponen-komponen yang ada seperti E dan A. Kita dapatkanlah hasil perhitungan seperti ini. Jadi pada bentang A atau pada titik A, reaksi peletakan A, di sini ada gaya yang bekerja sebesar 24,4 dan ke arah atas atau ke arah Y positif, dan 5,6 pada X positifnya ya, arahnya itu keduanya positif. Sedangkan pada para peletakan C di sini kalian bisa ngelihat ada gaya yang bekerja searah 35,6 ke arah Y positif dan 5,6 ke arah X negatif. Di sini juga kita bisa sebutnya sebagai support reaction-nya. Next, kita tuh bisa ngelihat di SAP 2000 ini kita juga bisa ngelihat bidang momennya itu sendiri. Jadi kita tinggal pilih untuk melihat bidang momen yang terjadi. Di sini kita bisa lihat bidang momen terbesar terjadi tepat pada lokasi beban diberikan, yaitu pada tengah-tengah bentang sebesar 73,2. Selanjutnya mendekati ujung batang B atau mendekati pertemuan antar batang. Di situ ada momen yang bergerak atau yang bekerja sebesar 33,61. Jadi pada kedua perletakan ini tidak ada momen yang terjadi atau momennya 0. Di sini kita bisa melihat diagram gesernya juga. Pada SAP 2000 tinggal milih menu untuk menampilkan diagram geser. Di sini kita bisa lihat diagram gesernya pada bentang A sampai pembebanan itu terjadi 24,4 kN yang gesernya itu. Terus selanjutnya dari tengah bentang pembebanan sampai ke ujung B itu ada pergerakan geser sebesar 35,6, dan pada batang 2 maksud saya di sini ada gaya geser atau diagram geser sebesar 5,6. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan untuk analisis melalui SAP, dan saya mengucapkan maaf bila ada salah dari saya ataupun kelompok saya. Saya mohon permaklumannya. Terima kasih.